berita di luar. Sekarang fitnah yang dilakukan adalah katanya bantuan dari Amerika itu dan Israel itu dicampur dengan obat bius gitu kan. Ini fitnah lagi. Saya coba cari media-media yang independen di luar yang memberitakan hal yang sama. Nggak ada, cuma di Konoha Indonesia ini aja gitu Pak. Nggak ada di media yang lain. Sorry, oke. Iya, jadi lucu Pak Paul kemarin itu artinya Monik nggak boleh bicara soal agama, soal klaim agama atau klaim dari Judaisme, sementara harus bicara kemanusiaan. Tapi lucu, kemanusiaan yang harus diadakan, yang harus berdiri atas pemusnahan negara Israel itu. From the river to the sea. Nah itu artinya betapa hipokritnya cara berpikirnya orang-orang ini gitu. Orang-orang sebelah ini, Profesor Doktor Kompresor Bocor. Tadinya sih saya agak lumayan respect dengan Bu Susi, tapi ternyata antisemitik juga dia. Percuma dia belajar dari orang Yahudi waktu dia sekolah di Amerika gitu. Silakan Pak Teddy. Iya ngaku-ngaku belajar sama orang Yahudi, tapi dia nggak paham pemikirannya orang Yahudi tuh. Si Profit karena ada semangat kebencian di sana. Iya, ada semangat kebencian yang ditularkan. Itu si Monik tuh bagus tuh. Di Indonesia ini kebencian antisemitik itu disebarkan, disengaja. Jadi itu bahaya sekali. Jadi Indonesia ini bahaya sekali sekarang ini dengan kebencian yang diajarkan itu. Nanti dampaknya bukan cuma antisemitik aja. Latah kebencian terhadap kelompok tertentu akan dilegalkan. Kamu dengar, karena sudah ada kekerasan hati. Itu di kitab Roma udah katakan. Karena ada kekerasan hati di dalam mereka. Nah ini memang saya bingung. Tinggal di Oke Pak Teddy, sebelum saya tambahin sedikit ya. Luar biasa. Saya tambahin sedikit sebelum saya ini ada teman datang mau pergi nih. Jadi begini, kemarin itu mereka takut banget kalau bicara sejarah. Apalagi takut banget, ketakutan. Kenapa? Karena begitu bicara fakta sejarah, klaim tentang negara Palestina, bangsa Palestina, pimpinan Palestina, Sultan Palestina, itu semua bohong Pak, itu semua palsu. Jadi nggak ada klaimnya dari sejarah gitu. Nah itu yang mereka takuti. Makanya mereka selalu bicara supaya Bu Monik nggak bicara soal sejarah gitu ya. Atau mereka tampilkan sejarah-sejarah palsu versinya Thomas Finkelstein atau Ilan Pape. Ini adalah penulis-penulis Yahudi yang kiri atau liberal gitu. Yang bukan mainstream, bukan pemahamannya mainstream. Jadi upaya yang mereka lakukan adalah memisahkan pemahaman sejarah yang benar, yang real, dengan tulisan-tulisan hoax dari Yahudi-Yahudi palsu ini gitu kan, kayak Thomas Finkelstein misalnya, atau Joseph Finkelstein gitu ya. Nah ini yang mereka lakukan. Nah sayangnya Bu Monik kemarin nggak ngerti itu siapa itu penulis yang diandalkan sama si Hussein, pendukung teroris ini kan gitu. Nah jadi sebetulnya pendukung teroris benar ya. Nah jadi kalau kita lihat bagus sih kemarin itu, artinya Bu Monik sudah berani untuk keluar gitu ya. Mungkin kalau selama ini dia sangat lembut melayani mereka, berbeda dengan zoomnya Pak Paul ini atau zoomnya teman-teman yang lain ya. Nah saya juga sama Pak Paul pernah berusaha membandingkan antara sejarah sekuler dengan sejarah Alkitab ya, dari beberapa jurnal itu waktu di kelas di kelas apologetika dan evangelis, jatuhnya sama Pak, komparasinya sama. Jadi mau Anda pakai sejarah sekuler yang benar maupun sejarah Alkitab, itu jatuhnya tariknya sama seperti yang tadi Pak Paul bilang itu. Nah jadi paling takut orang-orang sebelah ini kalau bicara sejarah, ketakutan langsung gemetar Pak, gemetar. Nggak akan bisa lagi membuktikan. Kenapa? Karena begitu masuk ke faktor sejarah, klaim tentang Palestina itu palsu semua, nggak ada yang benar, nggak ada bukti sejarahnya. Mereka hanya berpegang dari tahun 1948. Belum kalau berpegang dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi bicara 3.500 tahun yang lalu. Nggak ada itu. Oke lah, apa bahasa Palestina? Nggak ada yang bisa membahasakan bahasa Palestina. Kapan negara Palestina berdiri, misalnya? Kapan orang Israel menyerang negara Palestina dan menduduki wilayah Palestina? Nggak ada yang bisa buktikan, Pak Teddy gitu. Nah, jadi simpel sekali sebetulnya. Jadi
orang-orang Kristen ya jangan mau disesatkan dengan pemahaman seperti itu atau mau digiring-giring ke arah replacement teologi gitu ya. Nah, untungnya kemarin si pendeta kemarin tuh sebenarnya itu kayaknya temannya si Hussein itu. Dia mau digiring, cuman dia berkelit, Pak. Dia berkelit, Iya. kenapa? Begitu dia mengutukin Israel, ditinggalkan sama jemaatnya pasti. Dia pasti akan ditinggalkan oleh jemaatnya pasti. Makanya dia kemarin main aman, bicara tentang apa? Tentang menggunakan rakyat sipil sebagai tameng gitu ya. Tetapi akhirnya dibilang dua sisi. Ya jelas yang kita lihat itu Hamas itu menggunakan rakyat sipilnya sebagai tameng, terutama wanita dan anak-anak, supaya jadi korban. Supaya bisa nanti mereka sebagai pelaku teror, sebagai pelaku perpetrator menjadi apa? Menjadi korban, menjadi victim. Nah itu. Jadi menarik lah. Baru kemarin diskusi yang terbuka dan berani itu dilakukan di TV One. Walaupun selama ini saya nggak pernah nonton, tapi kemarin tiba-tiba ada teman telepon suruh nonton gitu kan. Menarik juga gitu ya. Ya untunglah sekarang sudah makin banyak Pak yang tercerahkan dengan berita-berita di luar. Sekarang fitnah yang dilakukan adalah katanya bantuan dari Amerika itu dan Israel itu dicampur dengan obat bius gitu kan. Ini fitnah lagi. Saya coba cari media-media yang independen di luar yang memberitakan hal yang sama, nggak ada, cuma di Konoha Indonesia ini aja gitu Pak. Nggak ada di media yang lain. Nah makanya ya kita beruntung dengan adanya internet ini, jadi kita bisa ngecek suatu berita, tidak tergiring oleh berita-berita palsu, oleh penipuan-penipuan ala sebelah ini gitu. Oke Pak Teddy, silakan dilanjutkan. Mungkin saya ya. Cuma kita harus sering menyerang moderator ya. Moderator yang kita coba serang, yang moderatornya itu. Dia belum jelas, orang mau jelaskan dia udah potong. Ini sering gitu mereka lakukan. Ini yang si Andromeda itu kan begini. Ya. Dia modelnya begini Pak. Dia moderator tapi ikut-ikutan menyerang, ikut-ikutan framing gitu. Iya. Gimana itu kerja di TV yang kelas atas begitu kerjanya gitu. Ompong saya tambahin dikit ya. Iya Pak Andi. Dia lagi ke si Muhammad Hussein Gaza. Dia sekolahnya di Gaza. Makanya itu kita tahu dia sekolahnya aja di sana. Nah, mereka claiming katanya feedback kayaknya Pak, feedback ditutup dulu Pak itunya, device-nya satu. Pak Paul itu mic-nya Pak Paul. Benar. Nah, jadi dia kan klaim katanya more victim kill di sana. Iya. Jadi balik lagi ke dibikin tameng, itu human shield kan. Nah, mereka itu gak sadar Israel sebelum menyerang itu dia sebarkan di udara itu lembaran-lembaran untuk mereka untuk evakuasi. Nah, kalau mereka nggak mau evakuasi lah, senjatanya ada di rumah mereka, senjatanya ada di rumah sakit. Terus mau gimana? Ya kan? Nah, sejak sebelum Oktober 7 ini kan Gaza udah clear, udah keluar semua sampai kuburan-kuburan orang-orang Yahudi itu dikeduk, dibawa pulang semua. Udah clear kan, tenang-tenang aja kan. Nah, waktu itu kan dapat duit dari Amerika aja kurang lebih 750 juta setahun, ya kan, untuk mereka. Tapi mereka tidak menggunakan duit itu untuk mereka menggunakan duit itu untuk bangun tunnel kan, untuk bangun terowongan. Terus selama bangun terowongan, pipa-pipa diambil untuk bikin bom. Nah, itu kan fakta, kenyataan. Makanya setelah perang ini nggak ada air, nggak ada listrik, sama Israel di stop, itu fakta. Nah, sekarang yang Bu Monik itu kemarin itu saya nonton juga sampai saya marah-marah, bini saya bilang ngapain nonton marah, kamu darah naik. Ya, tapi saya ini nggak bisa tahan kalau dengerin orang goblok tapi ngotot, ngaku pinter. Ya si Muhammad Hussein ini gasain, aduh sekolahnya di Gaza. Nah, sekarang Bu Monik itu yang apa namanya nggak bertanya itu, tanyalah pertanyaan ini. Kalau umpama Oktober 7 tidak terjadi, apakah Israel akan membantai orang-orang Palestina di Gaza? Itu pertanyaan. Kan semua ini gara-gara Oktober 7. Tapi mereka mau balik lagi ke 70 tahun yang lalu Israel mau. Nah, urusan tahun 70-an masih diulang-ulang lagi. Tapi kenyataannya kan perang terakhir ini kan yang trigger kan Oktober 7. Ya kan? Nah,
Nah, sekarang pertanyaan yang kedua si Monik ini harus tanya. Karena apakah kalau Hamas melepaskan 50 sandera, ya kan, nggak peduli mati atau hidup, ini 50 ini dilepaskan, apakah perang akan berlanjut? Itu pertanyaan. Itu dua pertanyaan yang Monik apa gagal untuk menanyakan orang-orang Koto Bosong Kaburator Bocor ini. Aduh, saya nggak bisa tahan dengerin orang goblok ngomong sok pinter. Aduh, darah bisa naik deh, ya kan? Nah, sekarang terus kedua mereka claiming negara-negara Palestina. Satu negara itu satu harus punya budaya. Apakah orang-orang Palestina ini punya budaya? Budayanya budaya Arab. Kedua, satu bangsa harus punya bahasa. Bahasa mereka apa? Bahasa Arab. Jadi bisakah Palestina dianggap sebagai bangsa? Ya nggak bisa. Ketiga, harus ada teritori. Nah, teritorinya mana Palestina ini apa? Gaza itu punyanya Egypt, punyanya Mesir. Nah, Yudea Samaria ini West Bank ini punyanya Yordania. Bau merah. Jadi mereka itu teritori nggak punya, bahasa nggak punya, budaya nggak punya. Kok bisa ngeklaim kalau mereka itu satu bangsa? Nah, menurut saya dengan kesempatan minggu lalu yang ditemukan terowongan-terowongan di bawahnya West Bank, nah itu Israel harus basmi juga ini ke timur. West Bank ini juga harus digempur. Soalnya ini sel-sel teroris yang lagi tidur. Soalnya si Abbas ini nggak bisa apa-apa, presiden nggak berkutik. Itu kalau menurut saya sih ya kan. Nah, terus terakhir poin saya, kalau memang Palestina ini perlu dibantu, apa namanya layak dibantu, kenapa nggak satu negara Arab pun yang mau menerima mereka? Bahasanya sama, budayanya sama, tradisinya sama. Mereka nggak mau terima pengungsi-pengungsi dari Palestina. Kenapa? Itu kan pertanyaan besar. Kedua, kenapa waktu zaman perang ini nggak ada satu negara Arab pun yang mau bantu melawan Israel? Nah, itu kan pertanyaan, ya kan? Nah, kecuali Indonesia juga ngomong doang, terima cuma 1.000 orang, 1.000 dibandingin sama jutaan orang pengungsi yang nggak ada artinya, cuman air satu tetes aja di tengah laut. Ya kan Indonesia jangan ngomong-ngomong doang, free Palestine, tapi untuk suruh bergerak kemanusiaan nggak mau, keluar duit, nggak mau kirim tentara ke sana. Itu orang-orang FPI sama HTI itu aja kirim ke sana suruh perang demi Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu mestinya. Ya, itu aja sih saya kan tadi balik lagi ke TV One ini, aduh, TV kartun ini KPI ini gimana? KPI ini memang tujuannya adalah untuk memperbodoh sih, Pak. enggak, itu tujuan TV One ini kan memang untuk memperbodoh rakyat supaya dia jadi media ini kan memang sebuah alat framing, Pak. Media ini sebuah alat framing dari pemerintah supaya masyarakat ini dicekoki dengan informasi-informasi yang sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Enggak, makanya itu atau oposisinya. Nah, untuk memframing itu tujuannya adalah apa ya? Untuk keuntungannya seseorang. Karena siapapun yang pegang media apalagi Indonesia, Amerika saja yang begitu banyak sekali undang-undangnya saja tetap bisa nggak objektif kok. Belanda pun kalau baca punyanya Telegraph atau punya NOS saja udah beda anginnya. Enggak, makanya itu saya tanya, itu KPI itu kemana? Ini satu pembodohan rakyat. Ya KPI di rumah masing-masing, Pak. Nah, KPI harus bergerak juga kan. Lo KPI kan juga mendapat pesanan. Nggak ada lagi, nggak ada fungsinya. Cuma makan gaji buta aja. Iya, itu cerita nih. Sekarang apa namanya setiap kali ada cerita nih santriwati dilecehkan. Wah, itu beritanya setiap hari itu. Ya kan? Tetapi apa itu ada di KPI, si KPI-nya ini bagaimana memfilternya? Waktu menyiarkan agama katanya kesibukan para lelaki adalah pesta seks. Nah, KPI-nya di mana si KPI ini, ya kan? Nggak ada kan? Jadi seakan-akan dengan brutal agama itu dipertontonkan bahwa agama Islam ini sama dengan lokalisasi Kalijodo, Pak. Nah, KPI-nya di mana? Dan dengan bangga lagi itu diceritain.
Nah, ketika terjadi nih pembohongan publik, ya KPI-nya memang nggak ada karena memang KPI-nya sana memang ya karena KPI-nya sendiri juga bodoh, goblok juga. Jadi dari pokoknya Indonesia ini udah nggak selamat Pak, nggak bisa aja pokoknya Indonesia ini, kecuali Prabowo nanti nekat dia buka diplomasi dengan Israel, ya tembak cetak jedor pokoknya, siapa berani lawan tembak cetak jedor udah itu kelar Pak, nanti tiba-tiba pintar sendiri Indonesia Pak. Dan itu nggak boleh lebih dari 2 tahun ini. Kalau 2 tahun ini udah terlambat Pak. Kalau lewat dari 2 tahun udah terlambat. Cuma udah nggak ada obatnya lagi, benar-benar. Itu yang sedang kita bicarakan selama ini kan. Bukan tahayul keagamaan, justru bukan. Tapi sebuah fakta sejarah, ya, dengan sebuah perspektif yang benar. Bukan kacamatanya orang kerasukan agama. Kalau orang sudah katanya, oh itu kan agama, kita singkirkan agama, tapi dia sendiri memandangnya dengan agama kan. Ya, itu dia juga. Pak Paul, makanya mereka menyuruh kita jangan pakai agama, tapi dia sendiri mau memusnahkan Yahudi, mau membubarkan negara Israel, tuh pandangannya dari agama Pak, gitu. Nah itu yang kemarin dari perdebatan kemarin itu saya bilang ini orang-orang lucu ini, profesor, doktor, kompresor, bocor, bekas duta besar, bekas wartawan, tapi aneh gitu. Jadi dia bicara sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang dia nyatakan sebelumnya. Nah itu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Iya, jadi di satu pihak kita tidak boleh pakai agamanya kita, ya kan? Sekalipun misalnya kemarin ada yang membahas ya si siapa itu ya, bahwa ya kalau misalnya si Netanyahu itu bertindak atas nama agama, ya memang itu ada di kitab sucinya dia punya hak untuk membahas agamanya dia. Kalau Donald Trump, Ibu Koni yang bilang ya, kalau Donald Trump itu membela Israel dengan membabi buta, itu haknya Donald Trump karena Donald Trump ini agamanya kan Kristen yang evangelikal, yang menentang replacement teologi, jadi justru mendukung mesianik, ya kan? Jadi betul Pak, nggak bisa dipisahin gitu. Iya, make sense. Iya, make sense. Perang Israel Hamas ini perang agama antara Islam dengan Yudaisme. Memang itu jadi nggak bisa dihindari, jangan ngomong bukan perang. Dulu saya percaya itu bukan perang agama ya, sampai dengan 5 tahun yang lalu mungkin ya. Saya masih percaya itu bukan perang agama, tapi setelah saya makin masuk, nggak bisa, dua-duanya dasarnya dari agama. Jadi tetap harus, ya itulah faktanya, ya bahwa, jadi yang benar bagaimana? Yang benar sebenarnya, ya jangan ada 7 Oktober, maka benar. Kalau jangan ada peristiwa 7 Oktober, ya sebenarnya benar. Kemarin itu nggak akan ada cerita kayak sekarang. Malah sebetulnya sudah mau nyari two-state solution kan? Hampir. Seharusnya kan sudah two-state solution, sudah dicetuskan kan, sudah di-okein kan. Tapi kan terus gara-gara kalau pemahaman saya, ya Pak Paul, kalau pemahaman saya sederhana. Sebenarnya saya tidak berpikir si Islam ini agama loh. Karena dia udah diskusi kita kalau jujur aja, mereka dapat ilham itu di abad ke-7. Oleh sebab itu dia membantah firman Tuhan yang dinubuatkan di dalam berbicara tentang dari Adam yang Pak ke Nebukadnezar dengan sekarang. Saya lagi imajinasi itu karena ini Islam ini budaya itu munculnya di abad 7. Kemudian saya tidak percaya dia agama loh. Saya tidak percaya dia agama karena dia muncul di abad 700 itu atau apa. Sehingga tadi dibilang ini perang agama mana? Saya bilang. Saya berpikir begitu ya, saya terserah kalau teman-temannya salah paham dengan. Karena kalau bicara agama ya, teruskan Om teruskan ya. Thank you. Sorry Om sorry. Oke. Iya, jadi lucu Pak Paul kemarin itu. Artinya Monik nggak boleh bicara soal agama, soal klaim agama atau klaim dari Judaisme, sementara harus bicara kemanusiaan. Tapi lucu, kemanusiaan yang harus diadakan, yang harus berdiri atas pemusnahan negara Israel itu. From the river to the sea. Nah itu artinya betapa hipokritnya cara berpikirnya orang-orang ini gitu. Orang-orang sebelah ini, profesor, doktor, kompresor, bocor. Tadinya sih saya agak lumayan respect dengan Bu Susi, tapi ternyata antisemitik juga dia, percuma dia belajar dari orang Yahudi waktu dia sekolah di Amerika gitu. Silakan Pak Teddy. Iya ngaku-ngaku belajar sama orang Yahudi, tapi dia nggak paham pemikirannya orang Yahudi tuh.
si Profit, karena ada semangat kebencian di sana. Iya, Bung, antisemitis juga dia. ada semangat kebencian yang ditularkan. Itu si Monik tuh bagus tuh. Di Indonesia ini kebencian antisemitik itu disebarkan, disengaja. Jadi itu bahaya sekali. Jadi Indonesia ini bahaya sekali sekarang ini dengan kebencian yang diajarkan itu. Nanti dampaknya bukan cuma antisemitik aja. Latah kebencian terhadap kelompok tertentu akan dilegalkan. Jadi kalau sekarang ada, misalnya tiba-tiba ada Istiqlal dibom, ya jangan heran. Misalnya kan tiba-tiba ada apa namanya di Wisma Haji tiba-tiba dibom, ya jangan heran. Karena kebencian itu kan ditanamkan dan diajarkan. Kalau ini boleh, berarti yang itu juga boleh. Itu loh. Lanjut. Iya, benar Ini ya, Pak. loh. Iya, Ompong ya, saya lanjut ompong dikit. Ya, Pak, ya. Ini two-state solution ini it doesn't work. Soalnya apa? Kan dulu Yasser Arafat udah tanda tangan sama Ishak Rabin, nama Bill Clinton, itu two-state solution. Tapi kan ditolak rakyat, ya kan? Nah, soalnya tujuannya mereka itu menghapuskan Yahudi, menghapuskan Israel. Jadi two-state solution ini nggak mungkin bisa terjadi. Soalnya ideologi mereka harus menang, harus menghabiskan Israel dari muka bumi. Nah, itu kan udah dideklarasi sama presidennya Iran, Ahmadinejad, kata kita akan nge-push from the river to the sea. Jadi ideologi mereka itu untuk menghancurkan Israel. Nah, sekarang banyak orang tanya, kenapa kalau negara-negara lain boleh punya nuklir? Negara Pakistan, negara India, negara Korea Utara, semua ada nuklir. Kenapa mereka boleh? Kenapa Iran nggak boleh? Nah, itu balik lagi. Soalnya tujuan mereka punya nuklir untuk menghapus Israel dari peta dunia. Kalau Iran bilang, oh saya pengen punya nuklir untuk pembangkit tenaga listrik, untuk segala macam, untuk demi kebaikan negara, lalu terakhir untuk untuk defense, untuk pembelaan negara, kok nggak ada urusan. Semua orang nggak akan buka suara. Tapi gara-gara kamu akan menerapkan, kamu punya ideologi menghapus Israel dari peta dunia, nah itu dunia punya problem sama kamu. Itu loh. Jadi balik lagi two-state solution ini nggak bisa terjadi, nggak mungkin terjadi. Soalnya mereka punya tujuan itu cuma satu dan satu-satunya, yaitu menghapus Israel dari dunia, peta dunia. Itu aja. Lanjut.